Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Di sore hari ini, perkenalkan diri, ini saya sebagai moderator, salah satu dari Menteri yang mana akan memimpin konferensi pers yang kita lakukan sore hari ini. Hari ini kita telah mengundang teman-teman wartawan, teman-teman media untuk bagaimana menyikapi terjadinya pelanggaran misadministrasi yang dilakukan oleh PT Freeport. Dalam hal ini gratifikasi yang dilakukan PT Freeport itu sendiri pada daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada teman-teman wartawan yang boleh hadir di sore hari ini, meliputi kami. Kita akan mulai dengan acara kita di sore hari ini. Susunan acaranya, pertama akan ada dua narasumber kita. Yang pertama, Bung Billy sebagai koordinator Boker di area Timika. Yang kedua, Bung Tri Puspita yang sekarang posisinya berada di Jakarta. Kedua ini akan menjadi narasumber kita di sore hari terkait konferensi pers yang kita lakukan. Dan berikutnya kita membacakan pers rilisnya sendiri yang akan dilakukan oleh Bung Billy sebagai koordinator yang ada di sini. Yang kedua, kita akan lakukan sesi tanya jawab terkait permasalahan kita yang ada di kalangan kita, provinsi maupun kabupaten. Untuk itu kita sudah boleh memulai. Yang pertama, Bung Billy sebagai moderator, sebagai narasumber akan membacakan perserilisnya atau permasalahan kita terkait gratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Moderator. Selamat sore. Kami buat kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan media, suatu kesempatan rekan sehari untuk meliput terkait supporters yang diselenggarakan oleh kami keluarga besar Modal. Perkenalkan, nama saya Billy Lali, bertindak sebagai koordinator mimika satu kesatuan kerja Indonesia, Jayapura, dan Jakarta. Apa itu Moker? Moker adalah singkatan dari Mogok Kerja, di mana pada tahun 2017 pemerintah Indonesia melakukan izin ekspor PT Freeport Indonesia terkait adanya negosiasi atau perubahan kontrak yang menjadi izin IUPK pasar. Pada saat itu dengan fakta yang ada, pada tahun 2017 mengancam pemerintah Indonesia untuk melakukan pengurangan tenaga kerja akibat pengakuan izin ekspor. Sehingga singkat cerita pada saat itu Freeport menggunakan kebijakan furlough. Kebijakan furlough itu kebijakan merumahkan karyawan dengan kriteria yang tidak jelas. Jadi kami pada saat itu serikat pekerja kami berupaya melakukan upaya pencegahan terkait kebijakan yang diambil buruh. Kemudian singkat cerita upaya-upaya yang kami lakukan itu terkendala dan kami ini dari serikat pekerja memilih langkah mogok sebagai suatu perlindungan hukum terhadap 30.000 karyawan PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor. Rekan-rekan media, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan PT Freeport Indonesia terhadap oknum-oknum ASN. Dari lampiran yang mungkin kami sempat bagikan, ada satu temuan yang dikeluarkan pada tahun 2021 itu dari Badan Inspektorat ya, dengan judul laporan hasil pemeriksaan audit tujuan tertentu atas dugaan pelanggaran kode etik
dan kode perilaku ASN Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Profesi Papua. Jadi dalam laporan ini termuat adanya beberapa gratifikasi. Gratifikasi menurut kami dapat dianggap adalah suatu tindak pidana korupsi di mana dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak objektif atau tidak adil dalam satu pokok permasalahan. Apa hubungannya gratifikasi dengan perjuangan Moker pada saat ini? Jadi kalau teman-teman nanti secara spesifik membaca dalam laporan hasil investigasi, di situ dengan jelas mengatakan bahwa pada tanggal 2 sampai 5 September 2020 ada penyelesaian masalah Moker pada saat itu. Yang mengundang pada saat itu adalah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dari tanggal 2 sampai tanggal 5 September tahun 2020 dalam temuan dari Badan Inspektorat pada saat itu didapati adanya fakta pembiayaan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Jadi kalau kita mengacu terhadap laporan atau intisari dari gratifikasi yang dilakukan oleh PT Freeport, saya baca mungkin dalam bukan itu sudah ada yang saya bagikan. Yang pertama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi kegiatan pertemuan dengan Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 17 sampai dengan 30 2020 adanya transportasi dan akomodasi berjumlah 22.131.000. Itu dari tanggal 17 sampai tanggal 30 ya. Kalau kita rincikan lagi antara tanggal 17 berarti ada sekitar 13 hari ya. Dalam perincian itu saya lihat bahwa untuk terkait masalah akomodasi, Freeport menyediakan fasilitas 11 juta, kurang salah. Nanti tolong diproses bersama 11 juta. Artinya di sini kita melihat ya bahwa dalam 10 hari Freeport melakukan pembiayaan terhadap akomodasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kasus apa? Seperti kita cerita pada saat itu antara tanggal 2 sampai 5 September itu dari kementerian mengundang beberapa ASN untuk menyelesaikan masalah Moker. Namun yang kita dapati di sini sesuai dengan temuan laporan dari Inspektorat adanya gratifikasi yang dilakukan. Jadi saya pikir ini hal-hal yang memang menyimpang terhadap perilaku ASN ya. Saya lanjut lagi. Secara garis besar laporan Inspektorat Profesi Papua yang dikeluarkan pada tahun 2021 itu adalah dugaan pelanggaran kode etik perilaku ASN. Jadi di mana pada saat itu pada tahun 2020 adanya suatu persidangan antara kami korban Moker dengan Pusnaker Papua di PT WEL pada saat itu dalam perkara fiktif positif. Jadi pada saat itu kami diwakili oleh kuasa hukum LBH Pak Immanuel Bay yang menyatakan keberatan atas kuasa hukum yang diwakili oleh Disnaker. Jadi pada saat itu kami menyatakan keberatan karena notabene kuasa hukum yang dipakai Disnaker pada saat itu adalah pengacara Freeport. Jadi ini kami sudah melakukan keberatan ya, keberatan terhadap pada saat persidangan tahun 2020. Hanya menjadi catatan buat pengadilan. Oleh sebab itu kami melaporkan hal ini kepada Ombudsman di tahun yang sama. Jadi dari laporan Ombudsman kemudian diteruskan ke KSN sebagai adanya laporan masyarakat terkait kode perilaku ASN pada saat itu, dan kemudian dari KSN melanjutkan lagi kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan dari kami. Jadi mohon dimengerti ya, pada awal ini terkait dengan persidangan di PTN pada saat itu dalam perkara fiktif positif, kami melakukan keberatan atas usaha hukum yang dipakai oleh Disnaker pada saat itu. Jadi dalam temuannya bahkan bukan kuasa hukum saja yang dipakai. Kalau teman-teman membaca itu, di situ saksi dan Disnaker juga diwakili oleh PT Freeport.
dan ini jelas salah dan saya pikir melanggar prinsip-prinsip atau aturan hukum dalam pegawai negeri ya. Kalau dalam aturan hukumnya yang saya baca, ketika ada peristiwa semacam ini, harusnya dari Disnaker itu memakai pengacara negara. Kalau istilahnya jaksa apalah negara, IKN istilahnya. Jadi ini kami sudah laporkan temuan ini, dan pada prinsipnya dari Inspektorat melakukan pengkajian, itu kurang lebih terjadi pada tahun 2021. Tadi saya sudah sebutkan bahwa total yang kami dapati di sini yang digelontorkan oleh PT Freeport ini kepada ASN ya, kegiatan langsung tenaga kerja dan tidak langsung, itu tertera dalam laporan inspektorat itu berjumlah 22 juta. Namun setelah kami pergi, menurut kami ada selisih 3 juta yang tidak dimasukkan dalam laporan dari Badan Inspektorat. Jadi harusnya itu berjumlah 95 juta. Tapi saya pikir kita tidak berpatokan terhadap nominal ya, karena secara kesimpulan dari laporan Badan Inspektorat Papua itu merekomendasikan pertama kepada Gubernur Papua untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat aktif dalam Pemprov Papua. Kalau dalam catatan di situ ada sekitar 6 orang, termasuk kepala dinas. Itu rekomendasi dari Badan Inspektorat Papua. Yang pertama. Yang kedua, dari laporan yang sama, rekomendasi kepada kepada Bupati Mimika untuk memberikan sanksi kepada 7 ASN. Saya pikir dalam laporan itu sudah tertera dengan cukup jelas bahwa dua rekomendasi tadi memerintahkan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada 6 ASN Pemprov Papua, dan kemudian memerintahkan kepada Bupati Mimika terkait sanksi yang harus diberikan. Mungkin secara garis besar seperti itu. Beberapa hari terakhir ini dalam sebuah percakapan di medsos ya, dalam sebuah melalui Instagram Pak Menteri Pak Yasir, kami bersyukur bahwa adanya satu tanggapan dari Pak Menteri, karena pada saat itu mungkin dari yang saya tunjukkan teman-teman media sudah dapat. Dalam tanggapan dari Pak Menteri pada saat itu, salah satu seorang rekan kami menjelaskan atau memberikan komentar dalam status dari Pak Menteri pada saat itu terkait dugaan gratifikasi ini. Jawaban dari Pak Menteri, Pak Profesor Yasir di sini dengan tegas, kalau teman-teman membaca, ada kutipan dalam hal ada indikasi tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan, maka laporkan ke aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan atau KPK. Oleh sebab itu, melalui jumpa pers ini, kami perwakilan Moker Mimika, kami dengan tegas akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah menurut kami dari Pak Menteri terkait pelaporan. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami akan melaporkan ini kepada jaksa setempat. Jadi saya pikir karena ini temuannya, rekan-rekan temuannya pelanggaran ini ada 2 pemerintah kabupaten pemerintah daerah yang terlibat. Dalam ini Pemprov Papua yang pertama, kemudian Pemkab Mimika. Kalau Pemprov Papua itu yang terlibat itu ada 6 ASN termasuk kepala dinas. Kalau untuk di Timika itu 7 ASN termasuk pengawas, kepala dinas, dan ASN. Jadi itu yang akan kami laporkan terkait soal itu, dan tidak menutup kemungkinan juga kami mungkin akan melaporkan kepada DPR untuk bantu mengawal proses hukum yang terjadi. Rekan-rekan media, tentu sebagai warga Mimika yang sudah bermusili mungkin hampir puluhan tahun di Mimika, saya pikir kami semua berharap itu adanya pemerintahan yang bersih.
Sesungguhnya target kami bukan hanya kepada atau hukum yang akan diproses, tidak seperti itu. Walaupun kami menghargai ini, apabila memang dari aparat hukum itu ada tindak lanjut dan ada sanksi yang diberikan. Tapi sesungguhnya kami hanya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini sangat disayangkan sekali. PT Freeport Indonesia, kita warga semua sudah mengenal adalah salah satu perusahaan terbesar ya. Kemudian khusus di Kota Timika ini hampir ribuan pencakar mencari kerja. Tapi kalau memang ada hubungan antara Disnaker dengan PT Freeport Indonesia dalam tanda kutip hubungan yang tidak baik seperti ini, saya pikir ini hal yang patut kita sebagai warga kita kawal bersama ya. Mungkin seperti itu. Saya pikir terkait PT Freeport sendiri selaku memberi gratifikasi ya. Yang jelas kami dari perwakilan pekerja kami tetap akan melaporkan ini. Tapi saya tidak terlalu banyak berharap karena saya yakin setelah acara ini konferensi ini saya pikir pasti PT Freeport akan memberikan bantahan atau klarifikasi ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa apapun bantahan dari PT Freeport Indonesia baik yang menyatakan keberatan atas kuasa hukum yang diwakili oleh Disnaker. Jadi pada saat itu kami menyatakan keberatan karena notabene kuasa hukum yang dipakai Disnaker pada saat itu adalah pengacara Freeport. Jadi ini kami sudah melakukan keberatan terhadap pada saat persidangan tahun 2020 dan hanya menjadi catatan buat pengadilan. Oleh sebab itu kami melaporkan hal ini kepada Ombudsman di tahun yang sama. Jadi dari laporan Ombudsman kemudian diteruskan ke KSN sebagai adanya laporan masyarakat terkait kode perilaku ASN pada saat itu, dan kemudian dari KSN melanjutkan lagi kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan dari kami. Jadi mohon dimengerti ya, pada awal ini terkait dengan persidangan dibutuhkan pada saat itu dalam perkara fiktif positif, kami melakukan keberatan atas usaha hukum yang dipakai oleh Disnaker pada saat itu. Jadi dalam temuannya bahkan bukan kuasa hukum saja yang dipakai. Kalau teman-teman membaca itu, di situ saksi dan Disnaker juga diwakili oleh PT Freeport. Dan ini jelas salah dan saya pikir melanggar prinsip-prinsip atau aturan hukum dalam pegawai negeri ya. Kalau dalam aturan hukumnya yang saya baca, ketika ada peristiwa semacam ini, harusnya dari Disnaker itu memakai pengacara negara. Kalau istilahnya jaksa negara, kain istilahnya. Jadi ini kami sudah laporkan temuan ini dan pada prinsipnya dari Inspektorat melakukan pengkajian itu kurang lebih terjadi pada tahun 2021. Tadi saya sudah sebutkan bahwa total yang kami dapati di sini yang digelontorkan oleh PT Freeport ini kepada ASN ya, kegiatan langsung tenaga kerja dan tidak langsung itu tertera dalam laporan Inspektorat itu berjumlah 92 juta. Namun setelah kami pergi, menurut kami ada selisih 3 juta yang tidak dimasukkan dalam laporan dari Badan Inspektorat. Jadi harusnya itu berjumlah 95 juta. Tapi saya pikir kita tidak berpatokan terhadap nominal ya, karena secara kesimpulan dari laporan Badan Inspektorat Papua itu merekomendasikan pertama kepada Gubernur Papua untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat aktif dalam Pemprov Papua. Kalau dalam catatan di situ ada sekitar 6 orang, termasuk kepala dinas. Itu rekomendasi dari Badan Inspektorat Papua. Yang pertama. Yang kedua dari
laporan yang sama rekomendasi kepada kepada Bupati Mimika untuk memberikan sanksi kepada 7 ASN. Saya pikir dalam laporan itu sudah tertera dengan cukup jelas bahwa dua rekomendasi saya sebutkan tadi memerintahkan kepada gubernur untuk memberikan sanksi kepada 6 ASN Pemprov Papua, dan kemudian memerintahkan kepada Bupati Mimika terkait sanksi yang harus diberikan. Mungkin secara garis besar seperti itu. Beberapa hari terakhir ini dalam sebuah percakapan di medsos ya, dalam sebuah melalui Instagram Pak Menteri Pak Yasir, kami bersyukur bahwa adanya satu tanggapan dari Pak Menteri, karena pada saat itu mungkin dari yang saya tunjukkan teman-teman media sudah dapat. Dalam tanggapan dari Pak Menteri pada saat itu, salah satu seorang rekan kami menjelaskan atau memberikan komentar dalam status dari Pak Menteri pada saat itu terkait dugaan gratifikasi ini. Jawaban dari Pak Menteri, Pak Profesor Yasir di sini dengan tegas, kalau teman-teman membaca, ada kutipan dalam hal ada indikasi tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan, maka laporkan ke aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan atau KPK. Oleh sebab itu, melalui jumpa pers ini, kami perwakilan Mokar Mimika, kami dengan tegas akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah menurut kami dari Pak Menteri terkait pelaporan. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami akan melaporkan ini kepada jaksa setempat. Jadi saya pikir karena ini temuannya rekan-rekan, temuannya pelanggaran ini ada 2 pemerintah kabupaten pemerintah daerah yang terlibat. Dalam hal ini Pemprov Papua yang pertama, kemudian Pemkab Mimika. Kalau Pemprov Papua itu yang terlibat itu ada 6 ASN termasuk kepala dinas. Kalau untuk di Timika itu 7 ASN termasuk pengawas, kepala dinas, dan ASN. Jadi itu yang akan kami laporkan terkait soal itu, dan tidak menutup kemungkinan juga kami mungkin akan melaporkan kepada DPR untuk bantu mengawal proses hukum yang terjadi. Rekan-rekan media, tentu sebagai warga Mimika yang sudah berdomisili mungkin hampir puluhan tahun di Mimika, saya pikir kami semua berharap itu adanya pemerintahan yang bersih. Sesungguhnya target kami bukan hanya kepada satu hukum yang akan diproses, tidak seperti itu. Walaupun kami menghargai apabila memang dari aparat hukum itu ada tindak lanjut dan ada sanksi yang diberikan. Tapi sesungguhnya kami hanya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini sangat disayangkan sekali. PT Freeport Indonesia, kita warga semua sudah mengenal salah satu perusahaan terbesar ya. Kemudian khusus di Kota Timika ini hampir ribuan pencakar mencari kerja. Tapi kalau memang ada hubungan antara Disnaker dengan PT Freeport Indonesia dalam tanda kutip hubungan yang tidak baik seperti ini, saya pikir ini hal yang patut kita sebagai warga kita kawal bersama ya. Mungkin seperti itu. Saya pikir terkait PT Freeport sendiri selaku memberi gratifikasi ya. Yang jelas kami dari perwakilan pekerja kami tetap akan melaporkan ini. Tapi saya tidak terlalu banyak berharap karena saya yakin setelah acara ini pers ini saya pikir pasti PT Freeport akan memberikan bantahan atau klarifikasi ya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini bahwa apapun bantahan dari PT Freeport Indonesia harusnya dia membantah laporan dari inspektorat. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi bukan ini nilai yang kami katakan di sini, bukan nilai yang kami cantumkan, tapi ini berdasarkan hasil dari laporan investigasi dari Badan Inspektorat Papua.
Jadi ya mungkin sementara saya seperti itu. Saya pikir nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan rekan-rekan tanyakan. Secara garis besar mungkin yang saya sampaikan dalam press release dan mungkin ada lampiran ini. Silakan teman-teman wartawan kalau ada pertanyaan saya serahkan kepada rekan-rekan. Mungkin seperti itu. Baik, Bung Billy, terima kasih atas presentasinya. Teman-teman wartawan, saatnya kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Namun untuk ruang tanya jawab ini bersangkutan dengan teladan hukum ya, mungkin kami akan bisa komunikasi langsung dengan narasumber kami yang satu yang ada di Jakarta, Menteri Puspita, sehingga kita akan pertanyaan dari teman-teman terkait teladan hukum bisa langsung dengan beliau. Untuk itu kami persilakan dari teman-teman wartawan mempertanyakan. Saya cuma minta detail, abang-abang, yang peristiwa dugaan gratifikasi atau sogok tadi itu terjadi pada tanggal berapa? Kemudian acara yang menyangkut perjuangan teman-teman Moker di Jakarta itu tanggal berapa, Bu? Supaya kita bisa lihat bahwa ini terjadi pada momen yang sama, Bu. Oke, baik, saya coba menjawab ya sebelum ke Menteri. Jadi yang saya maksudkan tadi adanya gratifikasi kemudian untuk jual Moker. Jadi pada tanggal 2 sampai 5 September itu ASN dari Jayapura sampai Timika totalnya ada 13 ASN ya. Itu diundang di Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas dan memutuskan perkara sengketa antara Moker dan PT. Jadi pada tanggal 2 sampai 5 September itu sesuai dengan laporan dari dari Inspektorat itu didapati adanya gratifikasi yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Yang pertama itu gratifikasi akomodasi itu dengan total yang tadi saya baca, kemudian dengan transportasi. Itulah mengapa kami mengajukan keberatan terhadap perilaku ASN ini. Mungkin seperti itu kalau saya bisa jawab. Ya, selanjutnya mungkin dari Mas Tri lah, yang soal itu kan saya kayak yang kemarin saja misalnya kasus di Kaisa itu orang laporkan kan kasus gratifikasi sampai ke KPK atau yang menikmati fasilitas pesawat kapal itu kan dilaporkan itu ke pidana gitu. Saya apakah juga akan seperti itu, apalagi ini kan hasil temuan dari Inspektorat yang merupakan pengawas pemerintahan gitu. Lalu ke persoalan tidak lanjut kalau hukumnya dulu. Oke, baik. Untuk hal ini mungkin kita akan hubungkan dengan Bang Dri secara turun pokoknya biar langsung dijawab. Bung Dri mungkin bisa di copy. Silakan saya berikan waktu ke Bung Dri untuk bisa menjelaskan secara detail terkait verifikasi ini. Silakan Bung Dri. Iya, secara garis besar ya sesuai dengan undang-undang tentang korupsi, kami akan melakukan upaya-upaya hukum gitu ya, walaupun dalam upaya hukum ini bukan bagian melakukan pengaduan ini, termasuk nanti biarlah pembuktian di pihak terkait. Apa yang disampaikan tadi akan kita lakukan langkah-langkah pengaduan ini ke pihak kejaksaan. Ya nanti kejaksaan yang menilai gitu unsur perbuatannya ada terindikasi pidana dan tidaknya, biar nanti pihak kejaksaan nanti itu mungkin yang saya jawab. Ini laporan ini keluar pada tahun 2021, namun kami baru mendapati awal tahun 2025. Itulah sebabnya saya mengatakan ketika laporan ini keluar, kami ke depan akan melakukan langkah-langkah hukum seperti melaporkan yang pertama itu kepada jaksa, yang kedua kepada bupati untuk menjalankan apa yang saran dari Badan Inspektorat Papua seperti memberikan sanksi kepada 7 ASN yang terlibat. Mungkin seperti itu. Oh, artinya sudah pernah dilaporkan. Sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Tahun 2021 ini ya. Betul. Pelaporannya mungkin 2022 ya, kalau tidak salah. Cuma buktinya hasil audit dulu baru ditemukan, baru didapatkan oleh teman-teman tahun ini. Awal tahun 2022. Oh iya. Begitu. Ya. Baik, ada lagi teman-teman wartawan dia yang mau tanyakan, kami berikan ruang.
Izin Bapak, saya kita tahu kan mobil sudah lama ya. Saya ingin tahu secara mungkin secara detail juga bisa atau mungkin sudah berapa banyak ya dari 8.000 dari awal kan 8.300 yang mau ya. Mungkin sudah berapa banyak yang meninggal dunia. Mungkin itu saya mungkin secara detail saya tidak tahu itu. Mungkin ditahu mungkin bisa disampaikan ke kita. Terima kasih untuk Bung Karnes ya. Saya Desius dari TV One. Baik, terima kasih Bung Lisius. Untuk korban bogok dari 8.300, memang total pastinya kami sampai saat ini belum bisa memastikan. Asma kami dan yang kami bisa jangkau itu berkisaran di atas 130-an yang meninggal. Yang itu yang terdata. Sedangkan yang tidak terjangkau, kami belum bisa pastikan. Untuk yang korban langsung ya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan. Silakan, masih ada lagi. Saya dua saja. Pertama, itu kan temuan di tahun 2021. Mengapa baru tahun 2025? Apakah itu ada intervensi dari pihak lain atau memang ini kan laporan ini tahun 2021 dan baru diterima teman-teman itu tahun 2000 awal 2025 tahun ini. Pertanyaan saya, apakah memang itu adalah waktu untuk menghasilkan hasil dari hasil ini ataukah sengaja diulur ataukah ada intervensi dari pihak lain. Kemudian yang kedua, untuk upaya hukum apakah akan dilakukan dalam waktu dekat, karena kita tahu bahwa ini sudah lebih dari 8 tahun ya. Kira-kira dalam waktu dekat kapan dan akan dilakukan untuk pelaporan di pihak-pihak terkait persoalan gratifikasi, baik itu di Timika ataupun di pemerintah pusat di Jakarta. Terima kasih. Baik, saya coba menjawab ya terkait pertanyaan kenapa pada saat tahun 2021 itu laporannya sudah keluar dan kita baru mendapati laporan itu tahun 2025 ya. Itu pertanyaan pertama. Jadi memang sejak yang tadi saya sudah jelaskan bahwa peristiwa ini terjadi akibat persidangan di PT UN tahun 2020 yang tadi saya sudah jelaskan alasannya kenapa kami melakukan keberatan. Jadi pada saat itu memang pihak-pihak, artinya rekan-rekan kami yang kami melaporkan pada saat itu di Jakarta pada saat itu dari pihak Badan Inspektorat itu tidak mendapatkan nomor HP. Ya oke Mang, silakan. Apa pertanyaan tahun 2021 laporan keluar kenapa baru dipublish tahun 2025? Silakan Mang. Jadi gini, kenapa temuan ini awalnya ya bagaimana di lembaran di lembaran press release awalnya kan kita baru mengetahui adanya gratifikasi ini melalui ombudsman pada saat itu yang menyatakan bahwasanya ada temuan yang dilakukan oleh inspektorat pelanggaran yang tidak dikatakan itu bagaimana diatur ada dokumen. Nah, selanjutnya mengapa ini diterima di tahun 2025 Januari? Jadi awalnya saya mencoba meminta ke inspektorat saat itu melalui online ya di websitenya Papua itu ada namanya pengaduan masyarakat. Nah saat itu saya melakukan pengaduan online melalui Info Papua
perihal permintaan hasil audit itu sekitar bulan Februari tanggal 4 Februari 2024 kami meminta itu melalui jalur online. Namun atas permintaan itu pada saat itu belum juga ada respon dari pihak inspektorat. Permohonan informasi publik yang dimaksud permohonan dalam hal hasil audit. Nah, di akhir tahun 2024 bulan Desember tanggal 4 2004 kami mengingatkan kembali sesuai dengan mekanismenya mempertanyakan kenapa kok belum juga dikirim hasil auditnya. Namun juga pasca akhir tahun ya karena ini kita paham bahwasanya di Papua di akhir tahun sibuk Natal, nah sehingga mungkin di situ libur panjang lah di pemerintahan Papua. Nah, pas kebetulan di bulan Januari kemarin karena ada waktu senggang, kami mengutus kawan kami perwakilan Jayapura, coba tolong pertanyakan permohonan kami tentang informasi publik berkaitan dengan hasil audit. Nah, pada saat itu kami punya rekan langsung datang ke kantor inspektorat. Nah, itu juga disampaikan oleh perwakilan dari inspektorat mengatakan, oh iya, itu hak Anda menerima informasi ini. Anda berhak menerima. Oke, kapan mau dikirim? Oke, tunggu saja. Nanti silakan pulang, nanti akan diinformasikan by WA. Nah, selama kemudian itu diinformasikanlah hasil auditnya itu di bulan Januari itu. Nah, sehingga dari situlah kami mendapatkan semua bukti-bukti itu. Nah, berangkat dari hasil temuan itulah makanya kemarin perwakilan Jayapura melalui pengacaranya LBH Papua menaikkan isu ini, sehingga karena di situ ada indikasi keterlibatan pemerintahan Kabupaten Mimika. Nah, mau tidak mau kami atas nama perwakilan di Timika pun juga akan melakukan nulis konflik ini karena berhubungan ini dengan pemerintahan kabupaten supaya pemirsa belum juga tahu ada hal-hal yang perlu disampaikan terkaitannya dengan pejabat negara khususnya di Kabupaten Mimika. Itu yang bisa saya jawab. Jadi kenapa baru bisa didapatkan? Ya tadi kakak biasa itu kami baru menanyakan bulan 3 tanggal 4 di tahun 2004 sampai akhir tahun. Ya sudah mendapatkan ini. Nah, memang kalau mau tadi disampaikan apakah ada pihak-pihak, ya ini juga mau saya bilang ya tanda kutip gitu ya, karena awalnya ya kami mencoba pada saat itu menanyakan ini ke pihak ombudsman, ke pihak KSN pun juga mereka juga tidak mau memberikan gitu, walaupun mereka mendapatkan hasil auditnya. Namun mereka pada saat itu juga tidak mau memberikan hal itu, sehingga ya kami saat itu kami memahami lah ya, makanya apa ya, setelah kami berkata makanya baru tergerak lah di 2024 bulan Maret itu kembali gitu hal ini gitu. Sampai akhir tahun pun juga sebenarnya masalah ini kami laporkan ke Ombudsman Jayapura tentang pelayanan daripada inspektorat yang terlalu lambat juga melaporkan di tahun 2024 awal juga lah mengenai kasus ini. Pihak ombudsman ya itu juga sampai kita menemukan barang ini langsung saya bilang ke ombudsman dalam closing aja laporan karena saya dapat apa yang saya harapkan gitu. Nah, tadinya berharap ke ombudsman tapi ya ombudsman juga warawiri
tahu bagaimana, ya sudah karena setelah saya mendapatkan ini, ya saya langsung bilang ke pihak kepolisian, itu sudah pengajuan saya karena saya sudah mendapatkan apa yang menjadi target. Termasuk juga ke KSN, juga perlu dijelaskan awal 2004 juga, kami juga sempat menanyakan hal ini ke KSN juga. Apa tindakan dari KSN atas hal ini dalam arti masalah pelanggaran kode etik gitu ya. Apakah ada langkah-langkah disiplin kah, apa bahasanya? Oh ya, bahasanya mereka terlalu terputar di KSN. Nah, terakhir di bulan 25 juga kami mendapat informasi di awal akhir antara 25 juga kami mendapat informasi dari inspektorat pada saat itu bahwasanya pejabat ini kepala dinas provinsi pada saat itu memang sudah diberikan sanksi disiplin oleh gubernur, namun entah bagaimana tiba-tiba katanya kepala dinas ini banding ke KSN, akhirnya dipulihkan lagi statusnya oleh KSN kepada pemerintahan provinsi. Nah, namun dalam hal ini juga kami lagi ke KSN, ini kenapa? Tadinya sudah dikasih dengan disiplin kok malah dipulihkan lagi. Nah, dari KSN yang baru ini ya bingung apa bahasanya. Tunggu, mendengar di media bahwasanya kepala dinas ini sudah diganti dengan kepala dinas yang baru. Untuk status beliau ini yang kita pasti akan coba kerja pasca kita menemukan hasil itu. Ya mungkin yang sudah saya sampaikan. Baik, Bang. Satu lagi, itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua mungkin teman-teman menanyakan terkait tindak lanjut langkah dari pekerja Moker untuk melakukan langkah-langkah hukum terkait tindakan gratifikasi ini. Mungkin bisa dijawab sama Bung Billy. Saya pikir tadi saya sudah sampaikan ya bahwa ini laporan ini kami dapati pada saat awal tahun 2025 ya. Jadi yang jelas saya kalau menerjemahkan perintah dari Pak Menteri itu melaporkan. Jadi saya pikir itu hal yang memang wajib kita lakukan terkait dengan adanya dugaan atau laporan gratifikasi ini. Jadi memang dalam beberapa waktu ke depan kami yang di Timika dengan yang di Jepla ini akan melakukan hal yang sama, pelaporan kepada aparat penegak hukum. Apakah itu memenuhi unsur pidana, laporannya seperti apa, saya pikir itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum ya. Jadi yang jelas memang langkah yang akan kami ambil ke depan, yang pertama itu melaporkan kepada jaksa. Kemudian dari Jayapura itu akan melakukan kepada pejabat gubernur sementara di Jayapura, begitu juga yang di Timika. Jadi yang di Jayapura kenapa masuk dalam temuan ini, yang tadi saya sebutkan bahwa di Jayapura sendiri itu ada 6 ASN yang terlibat, termasuk kepala dinas. Untuk yang di Timika itu 7 ASN, termasuk kepala dinas, termasuk pengawas tenaga kerja. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa memang gratifikasi ini mempengaruhi keputusan yang pada tanggal 2 sampai 5 September itu harusnya memutuskan perkara Moker ini ke arah mana. Cuman ya saya pikir itu karena gratifikasi yang dimaksud, saya pikir ASN ini tidak objektif atau tidak profesional lah dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan permasalahan Moker. Mungkin seperti itu. Baik, demikian teman-teman wartawan. Bang, saya boleh tanya Boleh. di luar konteks hukum tadi itu. Siap. Setelah PDSA 2017 tadi saya dengar di podcast Bang Haris Asal mau ke di tahun 2017. Nah, sampai sekarang misalnya tadi sudah sampaikan sudah sekitar 130-an yang meninggal dunia. Yang terdata ya, Ya, yang terdata yang terdata kan mungkin lebih dari itu. ya lebih dari itu. Yang ingin saya tanyakan dari saat ini, maksudnya dengan tadi bahwa sebagai
memang sudah meninggal dunia. Kita tahu juga walaupun tidak pernah disampaikan bahwa minta maaf ada di sana dan di sini begitu. Saya tuntut objektif untuk sekarang karena kan ini kelompok yang menuntut sesuatu gitu. Dan sekarang ini yang dituntut oleh demokrat belum ditentukan itu apa gitu, karena kalau tidak salah kami menulis berita kemudian kami konfirmasi ke PT Freeport, jawabannya PT Freeport kalau tidak salah ingat saya bahwa menurut PT Freeport itu persoalan demokrat itu sudah selesai, bahwa 8 dan karyawan itu dianggap dari kerja kalau tidak salah saja orang konfirmasinya seperti itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin bagaimana membantah pernyataan itu satu, kemudian apa tuntutan yang oleh teman-teman Demokrat saat ini. Terima kasih. Baik ya, terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus sekali karena ini perjuangan sudah hampir 8 tahun. Saya mungkin ingin menjawab ya. Saya menggunakan istilah apa ya, enak ya. Jadi memang kalau bantahan Freeport itu dari tahun ke tahun itu selalu mengundurkan diri. Tapi saya mohon rekan-rekan media juga klarifikasi, adakah bukti hukum atau fakta hukum yang menyatakan kami mengundurkan diri? Itu yang pertama. Kalau kami dari sisi Moker, kami punya begitu banyak rekomendasi yang menyatakan bahwa kami ini belum ada putusan yang mengikat, artinya di PHK atau mengundurkan diri. Saya pikir laporan sebut saja kalau saya uraikan mungkin dari tahun 2018 itu ada surat dari Senaker Papua yang menyatakan kami mogok sah. Itu yang pertama. Kemudian 2 rekomendasi dari Komnas HAM itu dengan jelasan memerintahkan bahwa karyawan harus dikerjakan kembali. Itu. Kemudian dari Kemenkumham tahun 2022 itu menjelaskan hal yang sama, bahwa dalam bahasa hukumnya sepanjang belum ada tetap dari pengadilan, maksudnya bahwa karyawan dengan perusahaan wajib melakukan kewajibannya. Itu bahasa hukum yang dipakai dalam setiap rekomendasi. Makanya tadi saya tanya, kita akan melakukan klarifikasi lagi kepada perusahaan, apakah ada bukti atau fakta hukum, katakanlah dari lembaga manapun gitu. Jadi mungkin seperti itu ya, Bung. Saya pikir yang paling sakti menurut saya ya, paling sakti bahwa pada tahun 2020 kalau tidak salah ada salah satu putusan kasasi oleh rekan kami. Di situ dalam permasalahan Mokor itu cuma 6 orang pada saat itu. Cuma salah satu putusan rekan kami di situ menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hakim aktivitas mogok yang dilakukan dari bahkan disebutkan itu dari awal April itu. Awal April jadinya mogok tanggal 1 itu adalah aktivitas yang sah. Tapi sekali lagi pada saat itu dari Freeport membantah dengan pernyataan yang menurut saya agak aneh. Pada saat itu Freeport membantah bahwa keputusan ini hanya personal. Padahal kalau memang kita melihat secara teliti dalam pertimbangan hakim di situ sudah diuraikan baik tanggal dari tanggal 9 April, 12 April sampai dengan tanggal 1 Mei. Itu adalah aktivitas mogok yang sah. Cuman kendalanya kenapa mogok itu sampai lama? Jadi teman-teman media perlu ketahui bahwa langkah administrasi atau langkah hukum yang bisa memutuskan ini kendalanya ada di ASN yang kami bahas ini. Jadi pengawas tenaga kerja itu mempunyai kewenangan. Artinya dia harus memerintahkan. Tapi ini yang tidak terjadi selama ini. Makanya pada saat itu kami melakukan keberatan sesuai penjelasan yang tadi. Jadi saya pikir ini memang masih terus akan kita lakukan upaya-upaya ya. Kalau kita rincikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, saya pikir semua pintu sudah kami datangi dan semua rekomendasi sudah ada. Saya bisa yakin kepada rekan-rekan media bahwa tidak ada satupun rekomendasi yang mendukung pernyataan dari Freeport Indonesia yang mengatakan bahwa ribuan karyawan ini mengundurkan diri. Kalau kita melihat dari logika saja, redaksinya, diksinya ini mengundurkan ini, caranya bagaimana? Ribuan pekerja ini mengundurkan diri, caranya bagaimana? Saya pikir itu tidak logis ya, tidak logis. Yang jelas apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan semua rekomendasi yang tadi saya katakan.
dari Disnaker Provinsi Papua terkait Mogoksa, dari 2 surat rekomendasi dari Komnas HAM, dari Kemenkumham, bahkan yang terakhir mungkin Pusat Kasasi, mungkin seperti itu. Betul. Pak tegas yang tadi yang bahwa yang pengawas ketenagakerjaan lah yang menentukan itu yang dalam proses hukum yang sekarang ini yang akan berproses hukum itu artinya bahwa kalau seandainya pada putusan tanggal berapa tadi itu mereka memutuskan bahwa mogok itu sah dan PT Freeport wajib mengembalikan yang kembali kerja, maka PT Freeport wajib mengembalikan. Siap. Jadi memang yang tadi saya jelaskan bahwa surat mogok yang dari Disnaker tahun 2018 mogok saya itu hal yang terpisah. Jadi ketika memang dari pernyataan dinas mengeluarkan mogok itu sah, ada langkah-langkah yang dilakukan. Itu yang tadi disinggung bahwa dalam persidangan fiktif positif itu kami menuntut hal itu harus dilakukan. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Provinsi Papua pada saat itu. Dengan kalau mungkin tadi ada baca ada singgung masalah nota 1, yang kami menuntut itu nota 2. Jadi nota 2 itu apa? Nota 2 itu perintah dari pengawas tenaga kerja itu untuk mengembalikan karyawan bekerja. Kalau nota dinas itu keluar, saya pikir itu wajib hukum. Dan kalau tidak dilakukan itu akan dialihkan kalau dalam masa hukumnya akan langsung ditangani oleh jaksa. Jaksa perintahkan kalau memang nota 2 itu dikeluarkan. Mungkin seperti itu. Kalau yang tadi yang kedua itu yang soal tuntutan sekarang. Oke, siap. Ini kan sudah 8 tahun ya, mungkin rekan-rekan paham dinamika yang terjadi selama ini. Yang kami minta pertama itu, yang pertama kita menghormati apa itu rekomendasi. Rekomendasi dikeluarkan dari lembaga-lembaga yang terkait masalah mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, itu mungkin kalau tercatat itu 2018 adanya kartu perundingan ya, tapi pada saat itu tidak mencapai titik temu. Jadi kami hanya minta itu ruang perundingan itu dibuka dulu. Nah ini yang terjadi selama ini bahwa dari 2018 sampai dengan saat ini Freeport masih menyatakan bahwa ini karyawan mengundurkan diri, dia tidak punya hak untuk berunding dengan karyawan. Itu yang mungkin terjadi. Kalau kami klarifikasi ya, saya mungkin klarifikasi dengan pernyataan seperti itu bahwa silakan tunjukkan bukti hukum apa yang menyatakan kami ini mengundurkan diri. Sedangkan kami punya mungkin belasan rekomendasi yang menyatakan kami ini masih aktif sebagai penyidik. Mogok itu sah. Mogok itu sah itu sudah jelas dikeluarkan tahun 2018. Itu seperti itu, Bu. Demikian. Teman-teman media masih ada lagi ditanyakan? Nah, saya tambahkan tapi ini agak sedikit personal. Siap. Baik, Saya punya trauma. silakan, Bu. Jadi begini bang, saya kan kebetulan tinggal, bukan kebetulan tapi memang rumah saya di pendidikan. Dan saya biasa lewat bapak di Pasubiro ke rumah itu banyak momen yang paling bagus untuk saya biasa bisa ambil situasi mereka di saat tidur, di saat lain kan kita bisa lihat itu mereka sebenarnya. Tapi itulah mungkin Pak Jas sampai itu Pak rekan bahwa kawan-kawan yang ambil di gambar macam Pak lagi sedih, lagi dulu, lagi orang bodoh-bodoh begitu. Itu memang itu kan apa yang kita di televisi ya. Kita butuh gambar hidup. Kita kalau foto-foto harus begitu. Kalau gambar hidup video. Sehingga kita butuh momen itu untuk kita bisa ambil abadikan. Sehingga kita bisa selipkan dalam gambar sekarang ada lihat ini, kita selipkan ke situ. Nanti sampaikan ke Pak ada wartawan jangan kamu niaya lagi. Itu orang dari saya. Terima kasih beliau. Baik, memang terkait pertanyaannya saya tadi pagi baru mendengar ya isu itu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh rekan-rekan kami kepada pihak media. Memang perlu saya klarifikasi bahwa saya kurang tahu sebenarnya permasalahan yang terjadi karena memang kebetulan banyak informasi. Tapi apa yang disampaikan atau saran untuk teman-teman, saya pikir ya untuk saat ini mungkin aman. Itu yang mungkin diragukan ya. Tidak mungkinlah kami mengundang kemudian kami melakukan hal yang tidak pantas. Jadi kalau memang itu dilakukan oleh karyawan di jalan pendidikan, saya pikir itu hanya oknum saja mungkin. Sekali lagi mungkin mewakili teman-teman saya minta maaf kalau memang ada aksi seperti itu. Memang begitu kita butuh Pak. Siap. Ya, nanti kalau pas ada waktu aja. Karena itu momen-momen di saja beginilah penderitaan mereka macam begini. Momen itu penting Pak sebenarnya.
karena kita butuh lah. Kalau cuma kita yang apa bisa mereka kalau momen penting sebenarnya. Itulah kita mereka yang menganggap mau dan kita bisa bermain kata kata di situ. Tapi kalau cuma apa bicara ada kita ada negara bukan negara tapi memang itulah yang kita lihat dengan mata kepala bahwa mereka seperti itu. Kalau ada gambar itu kita selesai itu yang lebih bagus. Dan berapa kali saya rumah dekat kan saya jalan banyak momen bisa ambil di sini. Iya, Baik, terima kasih sarannya. Nanti saya akan reminder ke reminder teman-teman. mungkin Pak bisa kasih kalau ada teman-teman wartawan ini biar saya mereka kita ambil karena itu momen yang tidak akan kita terima juga dengan penderitaan yang bagus malah nih kurang lebih 8 tahun begitu Pak. Baik, Bung. Terima kasih untuk masukannya. Bahkan ini satu koreksi ya buat kami Moker sehingga ini menjadi atensi kami juga. Kami paham sekali kondisi teman-teman kami yang ada di sana. Cuman kami akan coba mengingatkan hal-hal gini karena terkait media ya, terkait teman-teman wartawan yang punya akses untuk bisa bagaimana memviralkan masyarakat. Sekali lagi atas nama Moker, kami minta maaf yang sedalamnya buat teman-teman yang merasa terintimidasi walaupun tidak secara langsung ya. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akan coba untuk menyampaikan ini biar mereka lebih mengerti dan paham. Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman media? Saya saran juga Bang, maksudnya kan sudah 17 sudah berapa tahun tadi? Saya Kapan? Saya minta saya saran saja. Saya sebenarnya sudah sampaikan juga ini di yang apa ini yang black itu. Saya kayak maksudnya kayak ada aksi-aksi apa begitu supaya maksudnya kayak gambar apa untuk mungkin untuk yang tadi juga disampaikan teman sendiri itu kayak gambar yang hidup begitu kan. Saya menurut hari itu sarankan ya aksi yang aja gitu. Dan menurut saya karena aksi yang itu tidak mungkin tidak bisa dilarang karena ngapain orang dilarang diam begitu. Maksudnya aparat keamanan itu tidak mungkin tidak masuk akal irasional kalau dia melarang aksi orang cuma aksi diam tutup mulut apa begitu. Kami dipastikan tidak akan ganggu keamanan ganggu keamanan kalau orang cuma diam begitu. Supaya kayak gambar-gambar apa begitu saya supaya bagus dapat foto bagus dapat video bagus kayak gitu lah maksudnya supaya ini bahwa bukan juga bahwa teman-teman lokal di khusus di Jakarta itu kan ya kalau tidak salah yang cerita biasa di ini Afghanistan kan? ya Setiap Kamisan itu. ya aksi Kamisan yang itu menghilangkan kembali itu. Nah kalau di ini kan mungkin kayak aksi-aksi itu lah maksudnya kayak aksi diam ke apa supaya masyarakat pun kita tahu bahwa kalau kamu belum habis dulu masih ya yang begini ya penting karena ini kan proses hukum Pak. Dan 8 minggu saya perlu lah demikian. Terima kasih banyak. sedikit ya begitu lah. Siap ya. Terkait aksi memang selama 8 tahun ini banyak yang musuh ya. Jujur saya mewakili rekan-rekan ingin memberikan pernyataan bahwa kami kecewa dengan pemerintahan yang dulu. Jadi oleh sebab itu mungkin kami membatasi semua aksi yang kita lakukan. Kami punya pengalaman tahun 2017 pada saat itu kami melakukan aksi dan mungkin rekan-rekan tahu bahwa ada beberapa teman yang ditangkap bahkan penjara hampir 1 tahun. Yang buat masalah itu sebenarnya bukan dari pihak kami tapi ada oknum-oknum atau kalau kami lebih enak menggunakan ada orang bayaran yang dipakai. Jadi untuk saat itu memang terkait dengan itu syarat mogok saya itu harus tertib dan damai. Sepanjang hampir 8 tahun ini kami mencoba untuk menjaga bahwa mogok ini harus tertib dan damai. Itulah hal yang mendasari pertama kenapa kami tidak melakukan aksi karena kami takut disusupi oleh pihak lain. Mungkin seperti itu. Tapi terkait dengan pemerintahan yang baru ini tentu mendatangkan optimisme yang bagus untuk kami. Jadi sementara ini memang sepanjang pemerintahan baru kami sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya mungkin di bulan Desember kemarin itu kami sudah melakukan semacam RDP dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian ya saya pikir untuk menghormati itu mungkin kita menjaga dulu melihat tindak lanjutnya sampai di mana. Yang jelas saya pikir aksi itu salah satu cara juga untuk menyampaikan kami punya aspirasi. Tapi itu hanya menjadi catatan buat kami terkait rencana aksi. Mungkin seperti itu.
Mungkin jelas ya Bung ya. Terima kasih untuk masukannya. Oke, apa masih ada dari teman-teman media? Baik.